Hello everyone, hai apa kabar kalian semua? Nama gue Livni Sanders. Lu bisa lihat dari judulnya kita bakal ngapain di video ini. Gue bakal buat my curly hair care routine. Oke, kebanyakan dari lu pada mungkin kenal gue saat my hair, saat rambut gue masih botak pirang ya. And look at me now, I have hair. And karena tujuan dari video ini gue pengen kasih tau lo kalau perawatan atau penggayaan rambut keriting itu sangatlah mudah. Jadi produk-produk yang bakal gue pakai ini affordable, relatif lah, di bawah 50.000, di bawah 100.000, gampang didapat di Indonesia, gak perlu lu PO ke luar negeri. Alright, so sekarang bakal mulai aja. Yang pertama adalah of course untuk pergi ke kamar mandi, kita bakal mulai sampoan yang pertama. Dan untuk sampoan of course sebelum lu mandi basahin dulu itu rambut obviously. Dan untuk sampo ya, gue suka pakai dari sampo si Yves Rocher ini yang namanya Nourishing Shampoo Cream ya. I love this shampoo karena for my curly hair berasa nourishing. Dia itu mampu membersihkan kotoran-kotoran dari rambut gua, my kulit kepala of course yang lumayan gampang berminyak dan berkeringat because I do exercise every day. My olahraga itu nggak cuma nyantai-nyantai doang di treadmill, actually keringetannya berkucur. I love this shampoo karena dia mampu membersihkan my hair tanpa ngebuat my rambut itu terlalu kering. Oke, jadi nggak berasa keset. And when it comes to shampooing, paling triknya untuk gua kalau misalnya lagi sampoan itu make sure untuk gentle. Oke, jadi untuk rambut keriting itu jangan kasar-kasar lah saat sampoan. Oke, itu rambut jangan lo udel-udel, tapi make sure rambutnya itu lo massage, lo pijat pelan-pelan. Mulai dari kulit kepala dulu, dipijat kulit-kulit kepalanya, dibersihkan segalanya, dan lo massage lah pelan-pelan. Dan sambil lo massage itu bisa sekaligus lo detangle alias area-area yang agak menyatu dan hampir kusut itu lo pisah-pisahkan secara pelan-pelan. And that is why I love this shampoo karena saking dia nourishingnya, jadi gue pun bisa sisir pakai jari gue sendiri gitu loh. Untuk rambut keriting sisir pakai jari, cuman pakai sampo itu adalah suatu hal yang amazing. Sampo dari Yves Rocher, the botol ketiga gua, I love it, I highly recommend this because it able to clean my hair tanpa ngebuat my rambut itu terlalu kering. Kebiasaan gua nge-review produk, jadi akhirnya malah fokus ke produk. Lanjut ke step kedua. Oke, yang step kedua nanti bakal pakai hair mask sih gue. Jadi sebenarnya untuk step conditioner nggak terlalu penting kalau misalnya lu nanti bakal pakai hair mask atau nggak masker rambut. But cuma pengen nunjukin aja conditioner yang gue suka and gue pakai dari si Fenty 3 Minute Miracle Conditioner Total Damage Care. It has to be yang 3 menit. I know ini juga ada versi yang enggak 3 menitnya, jadi kelihatannya packagingnya sama tapi enggak tulisan 3 menit. Harus yang 3 menit. Somehow yang 3 menit jauh lebih bagus di gue. Dan saat gue pakai conditioner ini, di saat itulah gue pun bakal sisir rambut gue yang ngebuat rambut-rambut kusut itu jadi nggak kusut lagi. You know how hard it is untuk sisir rambut keriting saat lagi kering, alright? Jadi kalau pengen menghemat waktu, menghemat tenaga dan juga menghemat penderitaan, saat basah aja, saat lagi pakai conditioner aja. Bisa sih lo sisir saat masih kering, jadi sebelum sampoan gitu, but very lama. Gue berapa kemarin berusaha untuk sisir rambut saat lagi kering, sejam ya my sister. Jadi untuk menghemat waktu, mempermudah pekerjaan lo, sisir sambil pakai conditioner, pakai jari dulu, alright. Baru setelah itu lo bisa lanjut pakai sisir. Sisirnya bisa pakai sisir yang giginya jarang-jarang gitu loh, karena rambut keriting itu gampang banget kusut. So you wanna be gentle, pelan-pelan. Seperti yang gue bilang, basically keyword dari video ini adalah untuk selalu gentle sama rambut lo, jangan kasar-kasar, jangan frustrasi. Semakin lo terlalu galak, semakin lo galakin itu rambut, makin menjadi-jadi dia ya. Bisa lah lo lanjut pakai sisir kalau lo mau ya. Kalau mungkin rambut lo jauh lebih banyak, terlalu capek pakai tangan doang, pakai jari doang, bisa lo lanjut pakai ini, pakai brush yang gue suka adalah dari si Tamiya X Maze. It's a detangle brush ya. Jadi emang brush seperti ini dikhususkan untuk nyisir rambut kusut. Kalau lu nggak bakal pakai masker rambut, itu conditioner diemin dulu lah di kepala lu, di rambut lu maksud gue, 3-5 menit seperti petunjuk yang mereka bilang di sini. Tungguin 3 menit, setelah itu bilas rambut lu bakal berasa lebih halus, lebih licin, lebih lembab. That's why I love si 3 Minute Miracle ini. Nggak pernah mengecewakan gue dari tahun berapa ini gue pakai. Kayak dari pertama kali dia keluar di Indonesia deh, 2015 atau 2014.
never disappoints, bagus banget yang 3-minute miracle ya. Step selanjutnya adalah masker rambut. Oke, guna dari masker rambut itu, kalau rambut lo sekarang sehat, adalah biasanya memberikan kelembaban tambahan aja. Basically masker rambut itu kebanyakan digunakan untuk kalian yang rambutnya rusak ya, khususnya mungkin yang rusak karena diwarnain atau nggak terlalu sering pakai catok, makanya masker rambut itu bakal berguna banget. In fact, masker rambut yang paling gue suka, yang bener-bener menolong gue, lu inget kan rambut gue saat masih pirang gak jelas seperti ini, rusak and kering banget, yang menyelamatkan gue, yang membuat rambut gue kelihatan oke setidaknya. Still rusak, I know masih rusak lah itu, tapi presentable my sister, adalah dari si Macarizo Hair Energy Royal Jelly Extract Hair and Scalp Cream Bath. Oke, jadi krim bath rambut yang bisa lo lakuin di rumah. Ini masker rambut bener-bener ngebuat my kriwil itu menyatu, gak ngebuat my kriwil itu ngembang atau nggak ada bentuknya, kelihatan kering, menutrisi secara baik. I love this. Gampang banget pula didapat, lu bisa dapat yang sasetannya, harganya berapa kalau nggak salah 15 ribuan. But yang Royal Jelly ya, gue pernah nyobain yang kiwi itu, karena mereka yang kebanyakan di Alfamart itu yang Royal Jelly sama yang kiwi. Yang kiwi nggak sebagus yang si Royal Jelly ini. Yang Royal Jelly ini tuh bener-bener melembabkan, seperti yang mereka bilang di sini, melembabkan rambut kering and rusak. Ada keratin amino acidnya. Pokoknya langsung pakai aja di seluruh rambut lo, mulai again dari ujung, karena ujung itu adalah bagian rambut lo yang paling tua, paling gampang rusak. Mulai dari ujung ke tengah, baru setelah itu mulai ke bagian akarnya, rambut-rambut baru. Nah, biasanya untuk hair mask ini bakal gue tungguin lebih lama, sekitar 5-10 menit. Dan sambil gue tungguin itu bakal gue sarungin juga pakai plastik atau apapun itu. Make sure biar ada heat atau enggak kehangatan untuk ngebuat maskernya lebih jauh menyerap ya ke helai-helai rambut gue. And that's what I'm doing right here di sampoan, di hari sampoan gue bakal pakai hair mask itu, gue ikat rambutnya ke atas pakai jepitan, setelah itu baru gue tutupin pakai plastik. Sambil pakai masker rambut itu lu bisa sabunan atau scrub apapun itulah, but my body gampang banget dapet jerawat kan. Jadi untuk make sure I'm safe, biasanya bakal gue tungguin aja lah, baru setelah itu gue balik lagi ke kamar mandi, gue bilas, and then sabunan segalanya selesai kita mandinya. Gue make sure untuk ngeringin rambut gue itu pakai handuk microfiber ya, dimana microfiber itu handuk-handuk yang lembut punya. Dan again jangan diudel-udel, itu rambut udah lo sisirkan tadi, jadi cuman di tap-tap aja. Gue bakal tap-tap aja untuk make sure rambutnya nggak bakal kusut lagi, karena saat stylingnya nanti rambut gue harus basah. Dan sekarang pertanyaannya, gimana cara untuk ngebuat rambut keriting lo itu tetap kelihatan keriting, nggak kelihatan ngebuyar, nggak kelihatan mengembang throughout the day? Jawabannya adalah styling product. Pakai styling product, mau itu pakai curl cream, pakai gel, pakai mousse, apapun itu, lu harus taruh produk, lu harus pakai produk yang bakal mengikat keriting lu itu, jadi dia tahan lama throughout the day. Nggak cuma seharian doang, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Kalau bisa makin lama, good. Lu pada tahu kan kalau kita nggak harus cuci rambut kita tiap hari, nggak harus sampoan tiap hari. Maksimum sebenarnya seminggu sih lu bisa nggak sampoan gitu, but tergantung. Kalau gue sih 3 hari baru gue sampoan, jadi basically seminggu 2-3 kali, tergantung aktivitas gue. Kalau misalnya lagi banyak keringetan dan merasa gatel-gatel itu kulit kepala, bakal sampoan. Tapi jangan tiap hari, itu biasanya ngebuat your hair kelihatan ngembang mulu karena kering. Dan dari semua produk styling yang udah gue coba belakangan ini, dalam 3 bulan belakangan ini, dari cream, gel, custard, butters, apapun itu, somehow yang terbaik that I find, yang bagus banget yang gue coba di rambut gue adalah dari 2 produk ini. Pertama dari si Joni Andrean with Double Care Styling Gel Extra Hold, dan juga si L'Oreal Studio Instructable Extreme Gel. Ini dia 2 produk terbaik for my hair. Bener-bener ngebuat my keriting itu tahan lama. Untuk si Joni Andrean bisa ngebuat my keriting tahan lama hampir 4 hari. Untuk yang ini 3 hari oke banget. Gue lebih suka pakai gel. Kenapa? Karena gel itu lebih kuat tahannya. Jadi yang bakal gue pakai di video ini, gue bakal pakai di rutin ini dari si L'Oreal Indestructible Extreme Gel. Oke, Extreme Hold. Di sini tulisannya ada kayak 1, 2, 3, 4, 5. Ini paling kuat. Setelah gue keluar kamar mandi, itu rambut bakal gue basahin lagi ya, karena of course gue udah pakai skincare.
Ini step ini bisa lo lakuin di kamar mandi saat rambut lo lagi basah banget kalau lo emang nggak peduli untuk pakai sunscreen, but I care about my face. You know me lah, gue skincarean dulu. Jadi gue skincarean dulu, baru setelah itu gue bakal semprotin my hair pakai semprotan air ini. I love disemprotan karena semprotannya itu somehow mengeluarkan air secara banyak tapi tidak berantakan. Jadi ini gue demen banget, bakal gue tinggalin linknya di bawah ya. Semua produk yang gue punya di sini ada di description box kok. Jadi nggak perlu lo komen lagi, ada description box, tinggal lu klik aja, bisa lu beli di situ. Jadi itu rambut bakal gue bagi dulu per seksi untuk mempermudah perataan produknya ya. Make sure itu produk bakal rata. Gue bakal mulai dari bagian bawah dulu, basahin kembali, make sure it's really wet, sangat-sangatlah basah. Dan setelah itu bakal ambil gelnya. Dan untuk gelnya, make sure you use enough, my friends. Make sure lu pakai jangan terlalu sedikit dan juga jangan terlalu banyak. Takutnya kalau kebanyakan itu rambut bakal keras dan nanti bakal build up alias kayak putih-putih kayak ketombe gitu. Kalau misalnya terlalu dikit itu nggak bakal tahan keritingnya. Jadi make sure you using enough lah. Lu ntar juga bakal tahu kira-kira rambut lu butuhnya sebanyak apa, tergantung ketebalan, kepanjangan rambut kan. Gelnya bakal gue ratain dulu ke seluruh area rambut gue, dan setelah itu bakal ambil sisir. Sisirnya ini yang beda. Ini dia sisirnya yang gue punya dan paling gue demen untuk nggayain rambut gue. Make sure my curly hair itu tetap kelihatan terdefinisi, tetap kelihatan talingkarnya, you know, kriul tetap kelihatan. Yaitu dari si Vidal Sassoon. Basically kalau misalnya lu pernah denger Denman Brush lah, Denman Brush tapi versi lokalnya. I don't know how kenapa sisir ini bisa ngebuat my keriting itu somehow kelihatan lebih terdefinisi, lebih kelihatan. But what you wanna do is that, jadi setelah lu ratain itu gel di rambut lo, pakai sisir ini, sisir khusus yang ini ya, bakal again gue tinggalin namanya di bawah nanti. Dan setelah itu lo sisir lah itu rambut, oke? Kalau misalnya lo pengen lebih bervolume, itu keriting pengen lebih gede, lo sisirnya ke samping. Kalau misalnya mungkin pengen kelihatan lebih jatuh, sisirnya ke bawah. Tergantung selera. Kalau misalnya lo cuma pengen rambut lo kelihatan terdefinisi aja tanpa kriwil-kriwil bulet-bulet seperti gua ini, bisa cuma pakai jari doang sih. Pakai jari udah oke banget. Nanti juga bakal kering, bakal tetap kelihatan itu keriting lo seperti apa. Tapi kalau misalnya lo pengen your keriting kelihatan lebih bulet-bulet, lebih cute, lebih imut, pakai brush ini. Dan seluruh area gue lakuin setiap seksinya. Tapi kan karena tadi lu pakai gel, jadi bakal lumayan lama keringnya daripada rambut biasa tanpa produk apapun, tanpa produk apa-apa. Dan disitulah lu pengen pakai hair dryer. Perbedaannya untuk ngeringin rambut pakai hair dryer di antara rambut lurus sama rambut keriting. Kalau rambut lurus mungkin bisa pakai hair dryer langsung gini, langsung nyalain, langsung cut. Rambut keriting no. Saat ngeringin rambut keriting jangan cuma dinyalain terus lu arahin ke rambut lo yang masih basah, karena itulah dia yang bakal ngebuat rambut lo mengembang and frizzy ya. Somehow nanti keriting yang udah lo bentuk pakai gel, pakai sisir tadi itu nggak kebentuk lagi, hilang bentuknya. Jadi lu pengen pakai yang namanya diffuser. Diffuser ini basically adalah kepala hair dryer, tapi dia anginnya itu nggak cuma satu arah, my sister. Jadi anginnya itu banyak, makanya bagus banget untuk rambut keriting because lebih lembut, anginnya lebih lembut tanpa ngebuat your hair frizzy tapi tetap kering. Pakai hair dryer apapun itu yang lu mau, yang lu punya, silahkan. Just make sure lu punya diffusernya. Make sure lu punya ini kepala diffusernya ini. Ini gue beli dari si Kriwil. Tapi kan diffuser head ini kan tergantung sama hair dryer lo ya. Just make sure hair dryer lo itu nanti muat. Oke, so ini rambut udah kering kan. Apa yang bakal gue lakukan adalah gue bakal ngebuat my curly hair kelihatan lebih besar. I love rambut curly yang kelihatan besar, hampir afro seperti itu. You know, memberikan ilusi kalau rambut gue ini kelihatannya tebal, helai-helainya banyak. Jadi bakal pakai ini, bakal sisir garpu, dan gue masukin di bagian dalam rambut gue aja. Jadi istilahnya lu kayak ngebuat akar rambut lo itu frizzy, makanya nanti ngebuat rambut lo itu kelihatan lebih naik. Disasak, bahasa Indonesianya iya itu dia, disasak, oke? Jadi disasak itu bagian dalamnya, disasak, goyang kanan kiri, sasak goyang kanan kiri, bakal kelihatan lebih megar, lebih bagus, lebih indah, lebih volume, lebih besar. Beautiful. Oke, dan sekarang kan rambut lo udah kering dan sama lo ngerasa rambut lo itu keras karena pakai gel tadi. Dan itu sebenarnya yang lo mau ya. Kalau misalnya lo pengen ngebuat hairstyle ini tuh tahan let's say maksimum dalam waktu 4-5 hari. Dan apa yang lo lakukan kalau misalnya lo nggak suka itu rambut kelihatan keras, tinggal lo remes aja.
remes, tapi remesnya pelan-pelan. Jadi untuk ngebuat rambut lo kelihatan berasa lebih lembut gitu lah, nggak berasa keras banget. Istilahnya anggaplah gel itu kayak makeup buat rambut lo ya. It's okay kalau lo pakai makeup setiap hari, asal nanti lo bersihin gitu kan. Lo nih muka tetap lo rawat, lo nggak bakal tersumbat pori-porinya dan muka lo bakal tetap kelihatan sehat. Sama aja kayak gel. Tapi kan bedanya kalau kulit harus dibersihin tiap hari, rambut nggak perlu sih. It's okay kok, tahan lebih seminggu nggak apa-apa. It's alright. But again, tergantung aktivitas lo kemana, lo keluarnya daerah mana, mungkin ada polusi, bla bla bla. For me, gue cuma tahan 3 hari, makanya setiap 3 hari gue cuci rambut. And that's it. Itu dia basic dari my curly hair routine. Sampoan, conditioner, masker, dan juga styling product. Itu aja. Dan kalau misalnya besok lo ngelihat ada bagian-bagian rambut lo yang mungkin udah hilang gitu pola keritingnya, tinggal lo basahin sedikit, habis itu tambahin gel sedikit aja, karena masih ada kan gel di rambut lo yang bekas kemarin itu, dan lo bentuk lagi, lo lilit lagi pakai jari lo seperti itu ya, biar ngebuat lebih fresh kembali. Saat tidur itu rambut lo ikat pakai scrunchie, ikat ke atas ya. Kalau misalnya lo punya satin, kayak satin, kain satin untuk ikat kepala lo juga bisa, biar rambutnya nggak kemana-mana saat lo tidur. Bisa banget kok. And yes, that's the video. I hope that was helpful. Gua harap video ini membantu biar lu pada tahu gimana cara ngebuat your rambut keriting itu kelihatan bagus, gak ngembang, kelihatan oke, terdefinisi lah itu pola-pola keritingnya ya. And I know bakal banyak yang nggak punya rambut keriting nonton video ini, so please keep it respectful. Gue nggak mau denger segala komen-komen aneh yang kesannya mempermalukan rambut-rambut keriting atau nggak mengolok-ngolok rambut keriting ya. I don't want that. Lu bakal gua blok dari channel ini dan lu nggak bakal bisa nonton video gua lagi. I don't care what you say. Alright, thank you so much for watching. I hope this video is helpful. Again, gua ada video ini membantu. And as always, wash your hands, don't touch your face. Okay, bye everyone. Bye. Thank you so much for watching. Dah.